kelihatannya dia udah paham bahwa ini nggak mungkin dilanjutkan dengan Ibu Megawati, tapi kenapa dia mesti bawa Bung Karno, itu satu. Yang kedua, saya juga jadi terkejut juga kenapa kemudian Pak Prabowo tetap mengulang-ulang terus kalimat bahwa saya tidak malu-malu untuk menyatakan bahwa ini adalah kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Ya itu juga kalimat yang konyol. Kan orang udah tahu bahwa Prabowo di-endorse oleh Jokowi. Lalu ditambahkan di-endorse oleh Bung Karno, di-endorse oleh Gus Dur, di-endorse oleh Pak Harto, jadi itu menunjukkan bahwa psikologi Pak Prabowo sebetulnya terganggu. Karena udah di-endorse oleh mantan-mantan presiden, kenapa Megawati nggak mau ikut? Kira-kira begitu kan? Jadi ada ngambeknya juga tuh. Padahal sebetulnya endorsement itu mestinya datang dari rakyat, bukan dari presiden-presiden sebelumnya kan. Nah, endorsement Pak Prabowo udah dapat, yaitu melalui 58% itu. Dan orang tahu bahwa 58% itu diperoleh justru karena profil dan ketegasan atau kegigihan Pak Prabowo untuk terus maju sebagai calon presiden kan udah berkali-kali. Jadi kalau kita lihat misalnya apa poin Jokowi pada Prabowo, ya ada, yaitu setara dengan poin yang diperoleh oleh Kaisang 2,8%. Gibran juga harusnya 2,8%. Jadi Megawati juga paham bahwa ya Gibran Jokowi kan cuma menyumbang 2,8%. Jadi kenapa mesti dipaksa Ibu Mega yang punya 18% itu harus menghormati keputusan atau permintaan Pak Prabowo. Lain kalau nggak ada Gibran di situ, Megawati mungkin merasa ya bagus juga tuh dukung di situ. Jadi tetap Prabowo cemas, legitimasi dia itu tidak dia peroleh secara penuh. Legitimasi datang dari Gus Dur, bolehlah klaim itu. Legitimasi datang dari SBY, ada fakta di situ. Tetapi bagi SBY legitimasi itu juga agak bermasalah karena SBY terpaksa pergi pada Prabowo karena ditolak oleh Megawati. Dan itu dasarnya kan. Dan dari awal sebetulnya SBY itu adalah pesaing kritis dari Pak Jokowi. Jadi semua ini menunjukkan hasil pemilu itu tetap bermasalah secara legitimasi itu. Apalagi kalau Megawati terang-terangan mengatakan ya tidak perlu lagi, mari kita bersaing di parlemen. Jadi kalau Megawati ada di parlemen, maka Megawati harusnya dianggap sebagai ya pesaing aja, pesaing kritis, bukan orang yang akan mengacak-ngacak politik Pak Prabowo. Kan etika itu juga nggak ada pada PDIP. Itu PDIP pasti akan mengatakan kami adalah penyeimbang, kami adalah jalan pikiran yang baru kan. Sebetulnya itu aja tuh. Tetapi sekali lagi soal psikologi, dan itu yang memerlukan analisis kuat bahwa seseorang yang dipilih tanpa legitimasi atau legitimasi dipertanyakan akan selalu cemas.